Saudara-saudari yang terkasih, masih ingat bacaan Injil minggu lalu? Bacaan yang paling sering kita dengar, tetapi masih lupa. Mengasihi, Yesus memberikan amanat yang baru. Kasihilah sesama manusia sebagaimana Aku mengasihi kamu. Injil saja lupa, apalagi khotbah dari Romo minggu kemarin. Ingat, no? Romo David membeberkan 4 poin penting. Masih ingat salah satu? Cinta sejati butuh pengorbanan. Setelah diomong baru ingat. Itulah kita orang Katolik. Setelah dengar, masuk telinga kiri, tembus telinga kanan, lupa semuanya. Minggu kemarin kita mendengarkan bagaimana perjamuan malam terakhir. Kita tahu sendiri dalam perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan begitu banyak harapan, begitu banyak nasihat untuk para muridnya. Tapi kita tahu dan yakin bahwa hati Yesus sendiri juga gelisah. Gelisah karena apa? Ada salah satu dari para muridnya yang akan menjualnya. Gelisah karena apa? Ada salah satu dari muridnya yang akan menyangkalnya 3 kali. Gelisah karena apa? Karena ketika Yesus memikul salibnya, banyak dari para muridnya meninggalkan dia karena ketakutan. Tetapi Yesus mampu menerima para muridnya dengan hati dan tangan terbuka. Oleh karena itu dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Dan setelah membasuh kaki para muridnya, Ia memberikan amanat yang paling penting. Kasihilah sesama manusia sebagaimana Aku mengasihi kamu. Dan ini menjadi permenungan dalam sejarah keselamatan kita manusia. Kalau teman-teman biasa saya lihat pakai baju biru, masih ingat tulisan apa yang di belakang bajunya? Ingat? Atau cuma pakai lupa tulisannya apa? Belakangnya de amor. Saya Deus tunggu de sampai ada yang amor. bisa jawab kamu. Deus de amor. Alah, Deus de amor. Deus apa? De amor. Deus amor est. Allah adalah kasih. Dan itu adalah motto dari KKIAK, Komunitas Hati Kudus Yesus. Kita selalu berkancang dalam cinta dan kasih Yesus. Oleh karena itu, jangan ada pakai baju kemudian lupa. Tulisan itu selalu mengingatkan kita akan identitas kita sebagai kelompok KKIAK. Deus Caritas Est ataupun yang lain sebagainya juga menggambarkan Allah adalah kasih. Dan Yesus mengharapkan dari kita semua untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Cinta butuh pengorbanan, bukan berarti saya datang lalu setelah itu teman-teman lain yang mengatakan baru kelihatan hari ini, kemudian kami. Cinta butuh pengorbanan artinya kita mampu memaafkan satu sama lain. Kita mampu menerima segala keterbatasan dari masing-masing kita. Komunitas kita berasal dari berbagai macam latar belakang. Ada suku yang berbeda, dari Flores,
Jawa, Lampung, dan sebagainya. Dengan pola pikir yang berbeda. Ada yang wataknya keras, habis bisa langsung bertengkar di luar. Ada yang lembut dan halus. Tapi kita disatukan dalam satu komunitas yang sama, yang menghayati hati kudus Yesus yang penuh dengan cinta kasih. Dan cinta kasih ini pula yang menggerakkan Roh Kudus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada komunitas perdana. Kalau kita renungkan komunitas perdana dalam bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul berapa? Tetap juga. Bab 15 menggambarkan komunitas perdana bagaimana mengalami masalah yang serius dalam kehidupan berkomunitas mereka. Setelah Pentakosta, yang masuk pertama menjadi orang Kristen adalah orang dari Yahudi. Kemudian setelah Santo Paulus dan Barnabas ke tempat-tempat lain, mereka mengabarkan kabar gembira ini bahwa Yesus sudah bangkit, maka banyak orang asing yang terpanggil dan masuk menjadi Kristen. Banyak yang masuk menjadi Kristen adalah suatu peristiwa gembira bagi komunitas perdana, namun juga membawa masalah yang serius. Ada 3 masalah yang paling penting yang dialami oleh komunitas perdana. Masalah pertama adalah bagaimana orang Yahudi dalam kitab Taurat mengatakan bahwa mereka tidak boleh bergaul dengan orang asing. Mereka tidak boleh makan bersama dengan orang asing di meja yang sama. Tapi bagi orang asing, mereka tidak mempunyai hukum yang mengatur itu. Yang kedua, bagi orang Yahudi, bahwa mereka punya daftar binatang atau benda-benda apa aja, makanan apa saja yang tidak boleh dimakan. Namun itu tidak berlaku untuk orang asing, karena bagi orang asing binatang apapun mereka bisa makan. Dan masalah yang paling penting sebagaimana dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengarkan masalah sunat. Bagi orang Yahudi, setelah 8 hari setelah kelahiran seorang anak lelaki, ia harus disunat sebagai tanda bahwa ia diterima menjadi anggota keluarga Allah. Namun itu tidak berlaku untuk orang asing. Oleh karena itu dalam khotbah mereka orang Yahudi mengatakan bahwa orang asing tidak akan memperoleh keselamatan kalau mereka tidak disunat. Oleh karena itu dalam bacaan hari ini mereka mengutus Paulus dan Barnabas, juga beberapa orang berangkat dari Antioquia ke Yerusalem untuk menemui para rasul. Para rasul karena dorongan Roh Kudus dan tuntunan Roh Kudus, mereka mampu menyelesaikan masalah yang ada. Mereka mendengarkan dari 2 belah pihak, kemudian memutuskan bahwa entah itu kamu orang Yahudi atau orang asing, ketika kita percaya pada Yesus Kristus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu tidak diwajibkan bagi orang asing untuk melakukan sunat. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita harus menjadi gereja yang sinodal, gereja yang tumbuh bersama-sama, saling mendengarkan bersama. Sebenarnya itu telah dilakukan lebih dahulu pada masa gereja perdana. Para rasul mendengarkan dari kedua belah pihak, kemudian datang pada satu kesimpulan penting yang membuat kedua belah pihak menerima berita mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan berkomunitas kita sudah
Sudahkah kita mampu mendengarkan rintihan, keluhan dari sesama kita? Atau kita lebih banyak ngomong daripada mendengarkan? Gereja yang sinodal yang dikatakan oleh Paus Fransiskus juga menekankan gereja yang mesti lebih banyak mendengarkan daripada banyak ngomong. Lebih banyak orang yang suka ngomong tapi dalam tindakannya nol. Karena itu kita kenal dengan istilah NATO, bukan pacar NATO, tapi NATO, no action, talking only. Cuma ngomong, tapi tidak ada aksi nyata. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini juga pada peristiwa perjamuan malam terakhir, ketika Yesus sudah selesai membasuh para muridnya, kaki para muridnya, ketika dia juga telah memberikan amanat tentang kasih sesama, maka dia memberikan 3 poin penting dalam bacaan Injil hari ini. Yang pertama yang mengatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita mampu menuruti segala perintah Tuhan. Perintah yang paling utama dan terutama adalah kasih sesama manusia sebagaimana Yesus mengasihi kita. Dan kasih Yesus harus menjadi pijakan dan dasar untuk mengasihi orang lain, dan itu butuh pengorbanan. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa waktunya bersama para muridnya tinggal sedikit lagi, namun dia akan mengutus Roh Kudus untuk mendampingi, untuk mengajarkan para muridnya apa yang telah dia katakan kepada mereka. Roh Kudus yang sama yang akan menggerakkan hati kita, yang akan mengajarkan kita untuk senantiasa berkaca dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus memberikan satu nasihat, memberikan satu hadiah yang paling penting, yaitu damai. Damai dalam bahasa aslinya artinya shalom, artinya ketenangan batin, kesejahteraan, kebahagiaan yang utuh. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada kita, damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai-Ku kutinggalkan bagimu. Bisakah kita membangun damai dan kedamaian di dalam hati kita masing-masing? Bisakah kita membangun kedamaian ini di dalam komunitas-komunitas kita, sehingga komunitas kita yang bernama Hati Kudus Yesus menjadi nampak bagi orang lain ketika mereka melihat kita, inilah putra-putri Hati Kudus Yesus yang selalu saling mencintai, yang selalu saling menerima, dan yang selalu saling mengampuni satu sama lain. Kiranya Roh Kudus memberkati dan melindungi kita, mengantarkan kita kepada satu kesempatan pertemuan kita untuk yakin dan percaya pada karya Roh Kudus yang senantiasa ada dan tinggal bersama